Halo semua, selamat datang lagi di video kali itu kita bakal ngebahas tentang Ayaka. Ayaka, seorang cryo DPS yang merupakan salah satu cryo DPS terbaik di game ini dan dapat mengutilisasi elemental reaction freeze dengan sangat-sangat baik. Di mana karakter ini juga dapat menggunakan 4 pieces Blizzard Slayer, di mana salah satu set broken di Genshin ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja kita bahas dari talent dan gameplaynya. Oke, untuk talentnya sendiri itu pertama kita ada normal attack-nya ya, normal attack seperti biasa, di mana charge attack-nya itu menghasilkan 100% dari attack itu sebanyak 3 kali. Dan di mana seperti kita tahu juga, nanti gameplay Ayaka itu kita bakalan banyak mengutilisasi charge attack-nya daripada normal attack-nya. Selain itu, elemental skill-nya juga merupakan salah satu skill yang lumayan sering dipakai ataupun sering dipakai pada saat rotasi, dimana skillnya itu dengan cooldown 10 detik dia bisa menghasilkan damage-nya itu sekitar 400% dari attack-nya. Selain itu Ayaka juga punya unique skill yaitu ataupun pasif, dimana pasifnya itu apabila kita itu menekan klik kanan ataupun tombol lari, dia itu mengganti dash ataupun animasi berlari dengan animasi unik, dimana dia itu tadi dengan seperti mencelup tanah seperti itu. Apabila setelah selesai animasi tersebut, dia akan menginfuse serangannya dengan cryo elemen. Dan karena itulah Ayaka dapat menggunakan atau mengutilisasi elemental reaction freeze dengan sangat baik, karena seperti kita tahu dash itu bisa di spam. Selain itu elemental burst-nya, dan ini elemental burst ini yang paling sering dipakai, dimana itu damage tebasannya itu 200% dari attack dan damage-nya saat mekar tuh 303%, dimana durasinya itu tadi tuh 5 detik dengan cooldown-nya 20 detik dan konsumsi energinya 80. Nah, karena konsumsi energinya 80 inilah Ayaka itu lumayan butuh energi. Oke, selain itu kita masuk lagi ke pasifnya. Pasif yang lainnya itu adalah ketika menggunakan elemental skill yaitu Kami-1 Artioka, dia itu bakal meningkatkan 30% normal charge attack damage-nya selama 6 detik. Oleh karena itu, seperti aku bilang tadi, Ayaka itu bakal sering nge-spam charge attack dan normal attack-nya seperti itu. Dan juga sinergi dengan pasif Kami-1 Archenho-nya tadi. Selain itu juga, setelah tadi itu Kami-1 Archenho tadi itu pada saat dia berakhir ataupun meninggalkan animasinya, nanti dia bakal nge-apply cryo ke musuh. Nah, apabila cryonya tadi itu kena ke musuh, Ayaka bakal memulihkan 10 stamina dan mendapatkan 18% cryo damage bonus selama 10 detik. Jadi ini dari kitnya kita lihat ini betul-betul dia cryo DPS banget dan dapat mengutilisasi elemental reaction freeze dengan sangat baik. Oke, buat kalian yang belum tahu, Ayaka ini tuh seperti kita tahu itu animasi normal charge attack itu lumayan lama. Aku contoh, ini animasi normal charge attack-nya tanpa dash cancelling. Jadi ini oke, itu lumayan lama. Buat kalian nggak tahu itu kita bisa dengan cara dash cancelling. Jadi, seperti kita tahu juga sebelum kita memulai normal charge attack kita pengen fire infuse dulu. Jadi pertama kita dash. Oke, langsung cancelling. Gitu. Jadi celup, langsung cancel. Itu damage-nya sudah masuk. Dan seperti kita tahu juga selain normal charge attack-nya damage-nya lama, elemental skill-nya itu juga lumayan lama. Nah, oleh karena itu apabila kalian itu masih punya banyak stamina, kalian itu pasti pengen yang namanya itu melakukan dash cancelling atau animation cancelling. Jadi bisa seperti ini. Elemental skill langsung dash. Dan itu biasanya tuh dikombokan dengan normal charge attack. Jadi seperti biasa kalian dash, elemental skill, dash lagi, elemental skill. Jadi itu gameplay itu seperti itu. Biar untuk menghemat waktu rotasi dan juga meminimalkan animasi. Dan ini betul berguna untuk orang kalian yang para tryhard abis ya. Oke, dari talent kita kemudian masuk ke konstelasi, di mana kita bakal membahas konstelasi Ayaka satu persatu. Di C1-nya sendiri itu di sini terlihat saat normal atau charge attack Kami-1 Ayaka mengakibatkan kreatif pada musuh memiliki 50% kemungkinan untuk mengurangi 0,3 detik CD skill.
Mungkin kalian berpikir, wah ini berarti kita nih bisa makin sering nge-spam elemental skill-nya. Tapi perlu kalian ingat, Genshin itu inti ataupun core gameplay dari Genshin itu adalah rotasi tim. Jadi sebagaimanapun ataupun mungkin kalian lihat ini sepertinya itu bagus, dapat memaksimalkan di Ayaka, tapi pada prakteknya nanti itu nanti nggak jauh beda jumlah elemental skill yang akan keluarkan. Karena itu seperti yang bilang tadi itu, core gameplay dari Genshin itu adalah rotasi tim, bukan perorangan. Kecuali kalian mainnya itu co-op seperti itu. Jadi ini masih kurang penting untuk konstelasi duanya. Di mana sini dibilang melancarkan Kamisato Art Sometsu akan menciptakan 2 Frostflake Sekino tambahan yang lebih kecil. Jadi nanti dia seperti ada, jadi burst kalian dia seperti nanti ada 2 bulatan lagi, di mana masing-masing itu akan menghasilkan damage sebesar 20% Frostflake Sekino atau asli, berarti 20% damage dari burstnya. Nah, ini tuh kelihatannya dapat meningkatkan output DPS sangat tinggi, tapi pada kenyataannya itu pinggirannya itu ataupun bonus burstnya itu kita bilang bonus burst saja ya, ataupun burst versi lightnya itu tuh sulit sekali kena dan sering miss pada kenyataannya. Jadi ini tuh ya kayak kurang serak aja. Nah, untuk di C3-nya sendiri itu meningkatkan Sometsu-nya, ya burst-nya. Dimana itu ya bagus ya. Dan ini itu merupakan salah satu ataupun mulai terasa gitu signifikannya konstelasinya. Nah, di C4 ini nih sebenarnya yang termasuk peningkatan DPS yang signifikan, di mana mengurangi 30% defense musuh yang terkena serangan Frostflake Sekinoto, ataupun 30% defense musuh yang terkena elemental burst itu berkurang selama 6 detik. Disinilah baru mulai signifikan peningkatan DPS-nya. Untuk konstelasi 5-nya peningkatan elemental skill-nya sebanyak 3 level, yaitu lumayan bagus. Nah, di sini juga di C6 juga merupakan salah satu yang lumayan bagus lagi. Dimana setiap 10 detik, Kamisato Ayaka itu akan mendapatkan efek Urashi Buto yang meningkatkan damage charge attack Ayaka sebesar 298%. Efek Urashi Buto ini akan hilang 0,5 detik setelah charge attack mengenai musuh dan perhitungan waktu akan diulang kembali. Jadi setiap 10 detik, charge attack tadi itu akan serasa seperti burst, dan ingat setiap 10 detik. Dan dimana seperti bilang tadi itu, poin Ayaka itu yang banyak diincar itu adalah C4-nya. Jadi sebenarnya C4-nya itu udah lumayan signifikan karena ngurangin 30% defense musuh. Oke, jadi untuk artefaknya sendiri itu kalian pakai apa? Nah, seperti yang gue bilang tadi itu, karena Ayaka dapat mengutilisasi elemental reaction freeze dengan sangat baik dari elemental skill, elemental burst, dan bahkan pasifnya juga sangat sinergi dengan cryo dan elemental freeze, maka dia itu artefak terbaiknya itu adalah Blizzard Slayer. Dimana Blizzard Slayer ini itu, walaupun kalian itu di artefak itu sama sekali tidak ada, apa kita bilangnya, tidak ada crit rate-nya sama sekali, kalian itu mulai dari 60, jadi value-nya itu langsung dapat 60% crit rate, dimana itu base karakter 5% crit rate, 20% crit rate apabila memukul musuh yang terkena efek cryo itu dari 4 pieces Blizzard Slayer, dan juga tambahan 20% lagi apabila musuh itu dalam frozen, karena itu kita gampang sekali itu membuat musuh itu tetap freeze jika memakai Ayaka. Dan juga kalaupun kalian pakai Ayaka, karena tadi ku bilang tadi itu kita bahas talent burst-nya itu 80 energi, jadi kalian pasti pengen ngebawa cryo battery ya. Dengan otomatis kita dapat 2 cryo resonance, dimana itu meningkatkan 15% crit rate musuh yang terefek ataupun yang di kepalanya itu ada elemen cryonya. Dan dimana dengan ini juga kita bisa lebih fokus mencari crit damage-nya di Ayaka. Nah, untuk stats-nya itu sendiri gimana? Nah, untuk bunga dan bulunya, kalian itu pengen itu ya crit rate, crit damage, attack, dan energy recharge. Ya, untuk energy recharge sendiri, Ayaka itu tergantung sama berapa banyak unit cryo baterai yang kalian bawa sebenarnya. Jadi untuk pegangan awal kita bilang aja 140. Dan itu bisa berubah tergantung baterai yang kalian bawa ataupun banyaknya unit cryo yang kalian bawa. Jadi ini tuh aku kasih angka 140 itu bukan patokan, tapi itu kalian eksperimen lagi ke rotasi kalian, apabila kurang ditambah, apabila kelebihan bisa dikurangin. Alokasi energi recharge-nya bisa dipakai ke CDM ataupun ke attack persen. Lanjut untuk ke bulu ataupun ke Eonnya kan pasti pengen memakai attack persen, dimana attack persen ada energi recharge, ada crit damage ataupun ada crit rate. Lalu lanjut ke Goblet, sudah pasti kita memakai cryo damage bonus, dimana kita pengen ada CDM, ada attack, ada ER. Nah, untuk kepala karena tadi itu crit rate ada 60,
mungkin kalian pengen langsung cari yang ada CDM-nya. Ada CDM-nya, baru ada energy recharge-nya, dan ada tag-nya. Dan juga itu untuk kepala ataupun circlet, crit rate juga bisa viable. Dengan catatan, kalian itu nggak dapat crit rate sama sekali. Maksudnya nggak dapat crit rate sama sekali. Jadi, di bulu, di bunga, di jam pasir, goblet, sama sekali kan nggak dapat crit rate. Jadi kan kepakaikan kepala crit rate. Kan dapatnya crit damage semua itu. Itu bisa viable. Atau, kalian bisa memakai, ada beberapa kasus DPS itu bisa lebih tinggi daripada memakai CDM atau CR. Dia bisa memakai lebih tinggi attack person. Ya, attack person juga viable. Kenapa mungkin dia lebih viable? Mungkin itu karena buff-nya. Ada buff-buff tertentu yang memberikan attack percent. Dan seperti kita tahu juga, di Genshin ini tuh ada diminishing return. Jadi misalnya kalau attack-nya kebanyakan, dia bisa ngurangin DPS. Tapi attack-nya terlalu rendah, dia juga mengurangi DPS. Seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang circlet-nya apabila memakai circlet attack, itu bisa lebih tinggi DPS-nya. Jadi tergantung substat, semua tergantung keadaan juga. Jadi sekali lagi ini cuma guide, tetap kalian yang eksperimen sendiri, rotasi kalian sendiri. Oke, itu untuk artifaknya ya. Baru ada juga kalau misalkan baru main, kalian masih belum bisa farming Blizzard Slayer atau awal-awal. Ataupun 4 Blizzard Slayer kalian semuanya busuk-busuk. Kalian bisa memakai 2 Blizzard Slayer dan 2 Gladi untuk awal-awal. Ataupun untuk melawan musuh yang nggak bisa di freeze juga, ataupun nggak bisa dia fake sama cryo, kan juga bisa memakai 2 Blizzard Slayer, 2 Gladi, ataupun 2 Blizzard Slayer sama 2 Noblesse, dimana Noblesse itu 2 bijinya itu dapat 20% elemental damage bonus, elemental damage burst, dimana itu lumayan bagus karena seperti kita tahu juga Ayaka itu burstnya itu lumayan sakit. Oke, tadi kita sudah membahas tentang artifaknya. Sekarang kita masuk ke senjata. Dimana untuk F2P, aku saranin buat kalian itu pakai Amenoma Kagiuchi. Ya, Amenoma Kagiuchi. Kenapa Amenoma Kagiuchi? Pertama, dia bisa di-craft. Ini untuk buat F2P paling mantep. Gak pakai Star Glitter. Jadi aku nggak saranin pedang yang Black Cliff. Aku nggak saranin. Karena seperti kita tahu juga, Black Cliff, ada lagi sarannya sebenarnya Black Cliff itu pasifnya kurang serak ya, ataupun agak sulit aktifin pasifnya, dan juga crit damage-nya juga gak terlalu tinggi. Black Cliff juga available, tapi lebih bagus tetap Amenoma Kagiuchi nih, dimana seperti kita tahu dia memberikan attack yang lumayan signifikan. Base attack-nya 454, dapat attack persen 55, berarti total attack-nya sekitar 600-an. Tapi bukan di situ yang buat Amenoma Kagiuchi ini bersinar. Lihat pasifnya. Pasifnya itu memberikan cashback energi. Ya, cashback energi di mana di R1 dia bisa memulihkan 6 energi untuk setiap seed yang terkonsumsi. Jadi itu bisa bisa membuat energi recharge Ayaka yang diperlukan itu semakin menurun. Seperti itu. Jadi ya bisa energi recharge stats tadi yang dibutuhkan tuh bisa dia akomodasiin ke stats yang lain seperti crit damage ataupun attack person, tergantung kebutuhan. Ataupun untuk kalian yang baru mulai main Genshin masih air rendah, belum ke Inazuma, tapi kayak aneh ya belum ke Inazuma dan Ayaka. Tapi ada beberapa. Ataupun belum bisa menempa Amenoma Kagiuchi karena kalian baru masuk Inazuma, kalian bisa memakai Harbinger of Dawn. Karena Harbinger of Dawn itu substatnya itu CDM dan memberikan pasif CR. Hanya saja kelemahan senjata ini itu base attack-nya sangat kecil. Karena seperti tahu itu Harbinger of Dawn itu senjata bintang 3. Untuk bintang 5-nya sendiri itu hampir semuanya viable buat Ayaka ya. Kalian bisa memakai Haran, dimana Haran ini lumayan bagus. Dia itu mendapatkan 12% elemental damage bonus untuk semua elemen. Dan ini dimana itu dia dapat ngebuff DPS Ayaka secara signifikan. Tetapi kita lihat sini itu substatnya itu crit rate. Walaupun base attack-nya itu lumayan tinggi ataupun medium itu sekitar 600-an. Tapi seperti kita tahu juga kalau Ayaka yang main freeze itu kita udah bisa pakai 4 Blizzard Slayer. Jadi kita itu nggak terlalu butuh substat yang crit rate.
Selain itu kita juga bisa memakai PJC Primordial Jet Cutter, di mana crit rate-nya lumayan tinggi seperti yang tadi, dan pasifnya juga sinergi buat Ayaka ngasih attack. Dan seperti Haran tadi, substatnya itu kurang mendukung buat Ayaka yang main freeze, ada memakai 4 Blizzard Slayer, karena crit rate-nya yang lumayan tinggi, itu sekitar 40%-an. Aku bukan bilang nggak bagus ya, tapi kayak hanya viable aja, tidak sempurna buat nyata bintang 5. Sama seperti juga Aquila Favonia. Aquila Favonia juga mungkin banyak orang ya, tapi Aquila Favonia kan substatnya bisa kali impact bonus, nggak worth dong. Nah, seperti halnya juga seperti Haran dan PJC tadi, Primordial Jet Cutter. Perlu diingat, Aquila Favonia merupakan senjata bintang 5 dengan base attack tertinggi untuk sword pada saat ini. Selain itu, pasifnya juga memberikan attack percent, dimana itu dapat mengebuff DPS Ayaka terhadap musuh-musuhnya. Jadi itu senjata bintang 5 yang viable. Dan ingat, bintang 5 tetap, nanti aku kasih tabel ininya, bintang 5-nya itu dari segi DPS itu masih belum ada bintang 4 yang ngalahkannya, masih tetap viable. Selain itu juga bisa dapat Summit Shaper, ya Summit Shaper atau biasa dibilang orang itu pedang es krim, karena mirip seperti pedang es krim, itu juga viable buat Ayaka. Dan tetap senjata bintang 5 terbaik buat Ayaka adalah Mist Splitter. Kenapa Mist Splitter? Pertama, substatnya memberikan crit damage yang merupakan stats yang sangat sinergi dengan 4 pitches Blizzard Slayer. Karena Ayaka bisa menggunakan 4 pitches Blizzard Slayer dan dia bermain freeze dengan sangat efektif. Selain itu, pasifnya juga betul-betul gampang dicari stacknya, dimana dari gameplay Ayaka kita memakai elemental skill, normal dan charge attack, dan burst itu sangat signifikan. Jadi gampang cari 3 stacknya, asalkan kalian ngerti caranya. Ayaka itu bermain freeze, seperti yang aku bilang. Ayaka itu sangat sinergi sama elemental reaction freeze, dan juga apabila kalian tidak nge-freeze musuhnya, ataupun musuhnya itu bisa terkena efek stagger itu apa yang itu seperti knockback ke belakang gitu, nanti musuhnya itu tidak akan menerima damage full dari elemental burst-nya, dan itu lumayan annoying. Jadi aku saranin tetap Ayaka itu memakai elemental ataupun memakai komposisi tim freeze. Oke, baru seperti yang kalian tahu juga, Ayaka itu nggak terlalu penting yaitu supportnya harus bintang 5. Ayaka juga bisa work apabila supportnya itu ada bintang 4. Oke, pertama kita bahas dulu dari unit cryo baterainya. Dimana unit cryo baterai Ayaka itu kalian bisa memakai Senhe, untuk sekarang itu yang terbaik ya, untuk reward terbaik itu Senhe. Baru untuk yang satu lagi kan bisa memakai Rosaria. Aku suka Rosaria karena dia menghasilkan AoE damage lumayan bagus. Dia bisa memakai Bavanius Lens, bisa ngebantu energi recharge Ayaka. Dan juga dia juga bisa memberikan ataupun menambah crit rate dari pasifnya Rosaria tersebut. Dan selain itu juga karena AoE Rosaria ataupun burst-nya Rosaria itu durasinya lumayan lama, itu juga dapat membantu komposisi tim freeze-nya. Selain Rosaria, kita juga bisa menggunakan Kaya, dimana Kaya itu elemental skill itu lumayan cepat cooldownnya, jadi bisa di spam, bisa membantu baterai buat Ayakanya. Selain Kaya, kan juga bisa menggunakan Dayona apabila kalian membutuhkan shielder dan healer sekaligus. Untuk Anemo, kalian bisa memakai Anemo apa saja ya, karena semua Anemo itu bisa memakai 4 Viridian set, dimana seperti kita tahu juga Viridian set itu merupakan salah satu artefak support yang broken di game ini. Jadi untuk yang terbaiknya tetap memakai Kazuha, dimana Kazuha itu memiliki pasif untuk ngeboost elemental damage Ayakanya. Ataupun kalian juga bisa memakai Fenty,
Venti, karena Venti juga bisa memiliki efek CC. Efek CC untuk musuh-musuh yang bisa di-pull dengan burst-nya. Ataupun untuk bintang 4 kan bisa memakai Sucrose. Sucrose juga ya, karena juga C6 Sucrose memberikan elemental damage bonus 20%, dan juga dia memberikan pull yang lumayan besar, ataupun CC pull yang lumayan besar. Jadi dia tuh bisa work juga untuk Ayaka. Nah, untuk Hydro-nya tersendiri, aku saranin Hydro yang paling bagus buat Ayaka itu, kalau nggak Mona ya Kokomi. Kalau nggak Mona ya Kokomi. Kenapa kalau nggak Mona ya Kokomi? Pertama, Mona itu memiliki burst, yaitu efek Omen yang dapat meningkatkan elemental damage burst Ayaka itu secara signifikan. Kalau Kokomi dia ada elemental skill yang ubur-ubur itu, di mana durasi ubur-ubur itu lumayan lama dan memberikan Hydro Applier yang signifikan. Selain itu, keduanya juga dapat menggunakan TTTS, ya Thrilling Tails Dragon segala macam, aku lupa namanya apa. Dan itu membuat buff attack Ayaka. Jadi bisa ngebuff attack Ayaka. Dan seperti kita tahu juga, Ayaka itu elemental burst-nya itu Snapshot. Apa itu Snapshot? Snapshot itu damage-nya itu tetap pada saat karakter tersebut masih ada buff. Selama karakter itu di-cast pada saat semua full buff, damage elemental burst-nya itu tetap pada saat buff itu, pada saat kondisi di buff. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak punya kedua itu seperti aku, gimana? Kalian bisa menggunakan Xingqiu. Karena Xingqiu ini lumayan bagus, ataupun memang bagus tuh Ayaka. Karena seperti kita tahu juga, Ayaka itu sering nge-spam normal sama charge attack, jadi sinergi sama burst-nya. Dan juga sinergi sama elemental skill-nya Xingqiu buat ngenabrak. Ngenabrak ini ngasih flyer Hydro ke musuh. Apabila karena kita tahu juga kan Xingqiu kita pengennya main di nasional kan. Nah, untuk pilihan terakhir kalian bisa memakai untuk aku. Itu memakainya itu Barbara. Ya, Barbara memang nggak sebagus Mona ataupun Kokomi dalam hal Hydro Applier. Cuman elemental skill-nya itu cukup kok untuk ngebuat musuh itu tetap freeze selama durasi burst Ayakanya berlangsung. Karena seperti kita tahu juga, kita pengen musuh itu nggak stagger, jadi kita freeze selama burst-nya berlangsung, dia tetap freeze. Mungkin nanti pada saat burst-nya habis, kita bakalan kesulitan untuk membuat musuh itu tetap freeze dengan menggunakan normal dan charge attack, ataupun dengan kombinasi normal, charge attack, dan elemental skill jika hanya menggunakan Barbara. Tapi ya, ini tuh kayak the last resource lah, pilihan terakhir Barbara. Jadi ini merupakan tim terbaiknya menurut aku ya, pakai 2 Cryo, 1 Anemo Support, dan 1 Hydro Applier. Jadi ini untuk guide. Untuk masalah melt sendiri, Ayaka juga sebenarnya bisa. Ayaka sebenarnya bisa dipakai tim melt, jadi temannya itu bisa pakai Ayaka sendiri, bisa pakai Rosaria. Berduanya ini bisa kita pakai Xiangling ataupun Bennett. Bisa pakai Xiangling ataupun 2 Pyro lagi itu bisa pakai Bennett. Nah, masalah reverse melt ini itu seperti kita tahu juga, melt itu punya ICD. Jadi nanti waktu burst-nya itu berlangsung, paling dia melt cuma 6 kali paling banyak. Jadi ya kurang signifikan aja. Tapi bukan berarti ini nggak bagus. Seperti aku bilang tadi itu, ada saatnya ataupun ada beberapa boss ataupun beberapa mob yang nggak bisa di freeze. Nah, disinilah tadi itu tim reverse melt itu bisa berguna. Dan seperti bilang tadi itu, artifact set pakai 2 Cryo dan 2 Nobles juga bisa berguna di Ayaka. Ataupun pada saat musuhnya tidak bisa di freeze, karena efek Blizzard Slayer-nya kurang mendukung. Oke, mungkin sekian dulu video guide tentang Ayaka dari saya. Jika mungkin kalian ada sesuatu yang pengen ditanyakan mengenai Ayaka ataupun karakter lainnya, selama aku masih punya ya, kalian bisa tanya-tanya ke aku pada saat aku live, ataupun kalian bisa masuk ke Discord aku, langsung masuk ke Discord, linknya ada di deskripsi. Dan juga, ataupun kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, sekian dulu video
kali ini itu apabila ada saran juga buat video-video kedepannya, silahkan ketik di kolom komentar. Saya Fan undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye semua. 眠るのよ風の赴くままに元気出せよ雪を前とったやっそれ許さない風の行く先を失礼